Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Kali ini kita akan coba setelah belajar terkait tata hafal, dan pola kalimat dan tata cara mana kita menyusun kalimat, pola kalimat. Nah, buku yang kita pakai adalah Minato. Ini minasan juga bisa membelinya di marketplace ya, baik di banyak lah ya yang sudah habis kita dari 100.000 lah bisa dicari tinggal di list ya. Maka kita belajar terkait di Minato itu di bab 1 ya. Kita akan belajar di bab 1 di Minato. Nah, yang akan kita pelajari di bab 1 ini yang pertama ada 6 pola kalimat ya. Untuk kalimat yang pertama yaitu kata benda 1 kata benda 2 des, kemudian nomor 2 kata benda 1 kata benda 2 jari masing atau jari masing. Yang ketiga adalah kalimat K, kalimat diikuti K. Kemudian 4 itu partikelmu, nomor 5 partikelmu, kemudian nani sang. Nanti apa sih fungsinya coba kita bedah satu persatu. Nah, yang pertama adalah kata benda 1 kata benda 2 des. Nah, yang pertama adalah fungsi partikel Y itu sendiri apa? Fungsi partikel Y itu adalah menyatakan subjek ya, ataupun topik dari pembicaraan atau topik dari kalimat itu sendiri di belakang Y ya. Jadi menyatakan subjek ataupun topik dari pembicaraan itu sendiri. Contohnya seperti apa? Kita coba. Nah, di sini ada watashi wa tono des. Nah, berarti subjek atau topik di kalimat ini adalah watashi. Watashi apa? Ya, tono. Watashi itu saya, wa partikel tono itu nama orang ya. Nah, watashi di sini saya, wa ini partikel tadi, kemudian tono itu nama orang. Nah, des di sini adalah fungsinya untuk membuat kalimat menjadi lebih cepat. Biasanya kalau akrab kan watashi wa tono gitu. Tetapi kalau awal kenal ya harus wajib des gitu ya, karena kalau tidak menjadi kalimat yang tidak sopan gitu. Misalnya watashi wa isa des, saya adalah dokter. Isa itu dokter ya. Kemudian watashi wa engineer des, saya adalah engineer. Watashi itu saya, watashi partikel. Jadi di sini subjek atau topiknya adalah watashi ya. Sampai sini bisa dipahami ya minasan. Nanti setelah kita belajar partikel dan sebagainya, kita nanti akan belajar terkait cara atau soal-soalnya ya. Jadi minasan bisa langsung praktek dalam memahami apa pola-pola apa yang sudah tadi sampaikan gitu. Yang kedua ada namanya kata benda 1 kata benda 2 jari masing. Jadi di sini fungsinya adalah merupakan bentuk negatif dari des. Des itu kan positif tadi ya, yang mempunyai arti bukan. Jadi jari masing itu artinya bukan ya. Watashi wa tono jari masing.
Jadi saya jari masing itu tadi apa artinya adalah bukan tono. Saya bukan tono. Nah, bisa diuraikan bahwa ini itu saya, kemudian wa itu partikel tadi, tono nama orang, jari masing itu bukan. Berarti saya bukan tono. Jadi untuk mengartikan dalam bahasa Jepang dimulai dari awal di belakang partikel wa itu sendiri, dari belakang terus ke depan, itu ya caranya. Contoh yang lain adalah watashi wa burajinjin jaarimasen. Saya bukan orang Brazil. Saya terus diartikan dari belakang bukan, ini maaf tidak ada tindakan ini jing ya, jing, burajinjin. Saya bukan orang Brazil. Terus contoh yang kedua, tuti sangwa ginko inja arimasen. Tuti itu, Bu Tuti boleh, saudara Tuti boleh, Tuti sang juga boleh. Biasanya sih kalau dalam perusahaan bank sudah biasa sih ngomong Tuti sang, jadi tidak diartikan misalnya Tuti sang bukan pegawai bank gitu ya. Nah itu untuk pola kedua. Jadi nanti untuk mempertajamnya bisa sambil kita belajar untuk latihan-latihan soalnya. Nah selanjutnya apa? Selanjutnya adalah yang ketiga di bab 1 ini adalah kalimat kemudian diikuti K. Nah, di sini bisa diartikan bahwa partikel K itu dipakai untuk menyatakan perasaan ketidakpastian atau perasaan dengan tahu. K dipakai di akhir kalimat, membuat kalimat tanya. Kalimat tanya biasa ditekankan di akhir kalimat dengan meningkatkan intonasi. Ya intinya sih K itu, ini kan panjang lebar ya. Jadi K itu adalah menyatakan kalimat tanya. Jadi tanda tanya itu kalau di Jepang diwakili oleh K, ditambah K itu menjadi kalimat tersebut adalah kalimat tanya. Kalau yang kedua, kalimat tanya itu kan menanyakan ya atau tidak atau. Nah, di situ jawabannya bisa menggunakan hai ya atau iye bukan. Nah, juga langsung kita cek contohnya. Nah, di sini ada contoh ya. Yang pertama jawaban ya atau tidak. Yang pertama, Mira-san wa Amerika jin desu ka? Nah, kalau ada K di sini menjadi apakah. Berarti apakah bisa diartikan dulu ya? Apakah, terus di belakang partikel Mira-san wa, atau saudara Miller boleh ya, atau Pak Miller boleh. Orang Amerika, apakah saudara Miller orang Amerika? Jawab, hai, iya, Amerika jin desu. Ya, orang Amerika. Ya, orang Amerika. Nah, yang kedua, Mira-san wa sensei desu ka? Apakah Miller, saudara Miller itu guru? Apakah saudara Miller itu guru? Jawabannya ini menggunakan negatif ya. Iye sensei arimasen. Bukan guru. Iye bukan bukan guru. Nah, gitu. Contoh yang jawaban ya dan tidak. Kemudian yang kedua, kalimatannya dengan kata tanya. Apa maksudnya? Contoh membutuhkan itu jawaban ini. Contoh, ano kata wa dunata desu ka? Ano kata, orang itu. Jadi biasanya bisa juga menggunakan ini anu itu wa. Tetapi lebih bagus, lebih sopan tadi menggunakan kata karena lebih sopan gitu ya. Jadi ingat-ingat saja kata. Nanti kalau untuk itu otomatis apa? Anu kata wa dunata desu ka? Orang itu siapa gitu ya. Orang itu siapa.
Anu kata wa mirasang des. Orang itu Pak Miller atau saudara Miller atau Miller sang atau Mirasang ya. Jadi jangan heran, Mira itu kan kalau di Indonesia seperti cewek ya, tapi sebenarnya ini kan nama aslinya Miller, jadi menjadi Mira kata serapan nama orang asing ya. Yang kedua, Mira sangwa nansai deska, maaf ini ada dua ya, satu ni jugo sai des. Saudara Miller umur berapa? Kan apakah umur, enggak kan, kalau bahasa Indonesia tetap umur berapa itu juga menunjukkan itu adalah kalimat tanya. Ni jugo sai des. Pak Miller umur 25 atau umur 25 sudah cukup untuk jawab. Nah ini adalah contoh ya kalimat kemudian diikuti kata-kata. Kita lanjut di kalimatmu, partikelmu ya. Jadi partikelmu itu ditambahkan pada topik pengganti wa apabila predikatnya sama dengan predikat sebelumnya. Maksudnya apa? Kita lihat contoh. Mira sangwa kaisai des. Saudara Miller itu karyawan kaisai ya. Ku putra sangmo kaisai des. Predikatnya apa? Predikat kaisai ya. Nah di kalimat kedua juga kaisai. Jadi untuk mengganti topik wa dengan predikat yang sama. Pak Guputa itu juga seorang karyawan, ini sama ya. Yang kedua pun sama. Mira sangwa engineer. Saudara Miller itu engineer. Sumito sangmo engineer. Pak Smith atau saudara Smith juga seorang engineer. Mu di sini artinya juga ya. Jika predikat kalimat pertama dan kedua itu sama. Nah, kita lanjut di partikel no. Partikel no dipakai untuk menghubungkan dua kata benda. Kata benda di belakang menerangkan kata benda di depan maksudnya. Ini keliru. Tulis. Jadi kita lihat langsung contohnya. Mira sangwa im sinu saing des. Saudara Miller pegawai IMC. Jadi tadi ya yang di belakang tadi menerangkan IMC itu perusahaan. Jadi Mira sangwa pegawai IMC atau pegawai milik lah IMC gitu. Guputa sangwa sakura daigaku senshi. Ini kita daigaku senshi. Suzuki atau saudara Suzuki itu guru Universitas Sakura. Guru milik Universitas Sakura. Ya, maksudnya ya gitu. Pak Suzuki guru di Universitas Sakura. Kita lanjut di sang ya. Dalam bahasa Jepang menyebutkan nama orang lain itu selalu diikuti dengan sang. Tujuannya apa? Itu untuk mempersopan, memperhalus. Seperti kan kalau di Indonesia juga sama, kalau kita belum kenal atau awal itu kan pasti ngomong Pak, Mas gitu. Kalau kita langsung ngomong namanya langsung itu kan pasti secara nilai rasanya itu kurang, itu tidak sopan. Jepang pun sama. Jadi diikuti oleh sang. Anu katawa Mira sang des. Orang itu adalah saudara Miller. Nah ini maaf nih, orang itu saudara Miller. Ini juga Suzuki sangwa bisa des. Suzuki, saudara Suzuki itu dokter. Ini belum saya revisi, mohon maaf. Saudara Suzuki itu Isa, seorang dokter. Jadi teman-teman harus ingat, pokoknya harus pakai sang. Ya, kalau untuk penyebutan orang lain sehingga nilai rasa sopannya bisa tersampaikan. Nah,
Oke, kira-kira itu minasang, untuk pola kalimat yang dipakai di bab 1 di Mina Nihongo 1. Untuk memperdetil pemahamannya, nanti kita akan belajar terkait di bab untuk latihan soalnya ya. Jadi kita belajar dulu, nanti reviewnya akan kita paham lebih paham lagi poin-poin apa yang sudah dijelaskan di awal tadi. Oke, dari saya cukup. Mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga video ini bermanfaat bagi minasang yang ingin belajar bahasa Jepang ataupun ingin pergi Jepang untuk magang ataupun di program Kokubekino ataupun program yang lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.